Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Nurya Putra. Sebelum kita memulai pidato pada siang hari ini, saya ada pantun nih teman-teman. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah ilham. Untuk teman-teman yang sudah hadir, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul atau menyaksikan pidato saya pada kali ini. Selawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hari ini yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang bertemakan menuntut ilmu. Teman-teman udah ada yang tahu belum nih, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Ya, ilmu itu mempunyai peranan penting ya bagi kehidupan kita. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan nih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu nih dasarnya dan tujuan kita beribadah itu untuk apa. Namun sebaliknya, apabila seseorang buta akan ilmu pengetahuan khususnya dalam agama, maka segala sesuatu yang dikerjakannya akan sia-sia. Karena apa? Ya, karena mereka tidak tahu dasar dan tujuan mereka melakukan ibadah itu apa gitu. Nah, agar hal semacam ini tidak sampai kepada kita, khususnya orang Islam, maka kita perlu ketahui nih bahwa kita tuh memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim," yang berarti menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, kemudian orang yang ingin mendambakan kebahagiaan dunia itu harus menuntut ilmu juga atau mempunyai ilmu, dan juga orang yang mendambakan akhirat atau mencari surga itu juga harus memiliki ilmu gitu. Man syalaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu thoriqan ilal jannah. Yang berarti barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, banyak sekali jalan untuk mencari ilmu. Teman-teman tahu nggak gimana sih cara kita mencari ilmu, menuntut ilmu gitu gimana? Nah, tepat sekali. Bisa dari bangku sekolah, mungkin bisa mendengarkan ceramah-ceramah, atau bisa lewat teknologi, atau nanti bisa membaca-baca buku juga. Dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan sumber untuk menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya mencari ilmu itu dominan saat masa kanak-kanak. Kenapa? Ya, karena pada masa kanak-kanak daya ingat kita masih sangat kuat, sehingga ilmu yang diperoleh pun dapat diingat sampai tua gitu. Nah, ada pepatah mengatakan menuntut ilmu di bahasa kanak-kanak itu bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan menuntut ilmu di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Sebagaimana teman-teman sudah ketahui bahwa mengukir di atas batu itu akan sangat susah. Tapi ketika kita sudah dapat mengukirnya, itu akan susah dihapus. Bisa bertahun-tahun, beratus-ratus tahun mungkin. Nah, sebaliknya mengukir di atas air itu adalah hal yang sangat mudah. Namun kita juga akan mudah mengukirnya, tapi kita akan mudah melupakannya juga gitu.
Nah, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk mengamalkan ilmu kepada yang belum tahu. Perlu diingat, mendeskripsikan kata mengamalkan ilmu sebagai contoh yang salah ya. Ketika kita sedang ulangan nih, nah teman-teman ngasih contekan atau memberikan contekan, itu kan adalah contoh yang salah. Nah, teman-teman di sini pasti tahu yang saya maksud untuk mengamalkan ilmu itu yang bagaimana sih gitu. Nah, ilmu kan apa ya, fleksibel, bisa berbentuk apa saja, bisa berbentuk kekuasaan, jabatan, ataupun gelar dan sebagainya. Nah, mungkin di negara yang jauh sana, ilmu itu bisa dijadikan alat untuk membodoh-bodohi orang atau mempermainkan hukum ataupun yang lainnya. Masih banyak lagi, itu adalah contoh yang kurang tepat. Atau bisa juga ilmu itu digunakan untuk korupsi, bisa juga kan, karena dengan ilmu kan kita bisa menjadi contoh pejabat tinggi gitu kan, bisa aja. Mungkin kesimpulan dari dakwah ini, pidato ini, kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Namun jangan gunakan ilmu itu untuk membodoh-bodohi orang yang belum tahu atau orang awam dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.